Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Dodi? Ya, baik, alhamdulillah Pak Imam ya. Gimana Oke, kabarnya? ya, jumpa lagi dengan saya Imam Abu Ahmad dalam acara Ngobrol Santai bersama dengan para perawat yang bekerja di luar negeri. Sebelumnya kita akan menyapa teman-teman dulu. Apa kabar teman-teman sejawat semuanya? Selamat sore ini waktu Middle East sekitar jam 9.30. Semoga sehat sejahtera selalu di mana saja berada untuk teman-teman. Nah, bagi yang baru pertama kali lihat channel ini, silakan subscribe dan share biar saya tambah semangat lagi untuk berbagi cerita tentang petualangan para perawat Indonesia yang bekerja di luar negeri di berbagai negara. Nah, tamu kali ini saya mendapatkan special guest yaitu Mas Dodi di Qatar. Beliau ini seorang perawat, tapi sekarang berprofesi sebagai EMT. Nanti kita apa dengerin ceritanya tentang beliau. Ya, sekali lagi saya jelaskan tujuan saya kenapa sih secara rutin berbagi cerita dengan para narasumber perawat dari berbagai negara adalah untuk memotivasi teman-teman karena banyak juga yang tanya-tanya kepengen kerja di luar negeri gitu. Jadi bagaimana caranya, bagaimana kisahnya, tantangannya, kendalanya apa, nah itu kita ambil dari para narasumber yang sudah berpengalaman di luar negeri. Nah, salah satunya Mas Dodi ini. Jadi sekali lagi untuk memotivasi, memberi wawasan ya bagi mereka yang ingin bekerja di luar negeri karena banyak sekali sebetulnya apa peluang-peluang di berbagai negara sebetulnya ya. Karena saya di Emirat, saya tahu tentang Emirat, ada lowongan pekerjaan di Abu Dhabi masih membutuhkan 100 orang IMT ya. Dan sekarang sedang perekrutannya juga sedang berjalan melalui PT Binawan dan bagi teman-teman yang berminat punya pengalaman emergency atau di IGD atau di ICU bisa lulusan D3 atau satu bisa gabung dengan kita. Ya nanti kita training, kita siapkan kemudian kalau lulus alhamdulillah bisa bekerja di sini sebagai IMT gitu. Nah, Mas Dodi, masalahnya banyak yang beralasan ya kalau ditanya Mas pengen kerja di luar negeri ya pengen pengen mau tapi setelah kita kasih tahu syaratnya ini gitu kan ternyata wah Mas Pak kendalanya bahasa Pak kurang percaya diri Pak saya nggak terlalu pinter Pak di nilainya pas-pasan gitu terus Hmm. ada juga yang bilang ngapain lah jauh-jauh di Indonesia aja toh di Indonesia juga walaupun gajinya nggak begitu banyak tapi alhamdulillah cukup kayak gitu banyak-banyak sabar syukur itu aja. Itu latar belakangnya Mas Dodi. Jadi saya berharap Mas Dodi hari ini bersama kita bisa sharing pengalaman beliau yang sudah berpuluh tahun malang melintang bekerja dari seorang perawat kemudian beralih menjadi MT. Nanti kita dengarkan ceritanya beliau. Tapi sebelum kita mulai, mungkin silakan Mas Dodi mengenalkan diri sendiri dulu. Silakan Mas Dodi. Iya, nama saya Dodi Andi Sapari. Ya, saya lahir 12 Mei 1967. Ya, kalau dengar itu apa Hari Keperawatan Sedunia, maka itu kita ingat Hari Keperawatan Sedunia itu tanggal 12 Mei. Ya. Saya Oh, lahir Masya tahun Allah. Iya. 1967. Saya lulusan Akper tahun 1991 dari Akper Asapia. Jadi itu di bawah Universitas Islam Asapia Bekasi. Ya. Sekarang kalau nggak salah Akper Asapia dirubah jadi Stikes Asapia. Ya. Itu kita nginduknya bukan ke Jakarta, biarpun dekat perbatasan Jakarta Timur, kita nginduknya ke ke Bekasi ya. Jadi kita mengenai ujian ujian apa praktek ikutnya ke Jawa Barat gitu biarpun dosen-dosennya dari Jakarta, dari UI, dari Universitas Negeri gitu ya. Saya pengalaman pertama keluar negeri itu tahun Februari tahun 93 ya. Sebelumnya saya kerja di farmasi. Saya ikut apa eh, setelah di farmasi mungkin sekitar
6 bulan lah saya keluar, saya fokus ke keperawatan. Saya ikut program di Amerika dulu, cuma Oh, nggak lanjut ya, karena ada teman-teman kami ke ke luar negeri semua tuh. Kakak-kakak tingkat kami itu ke Saudi sama ke Kuwait. Ada yang ngajakin kita ikut ke PT Putra Pertiwi dulu itu di Ciracas itu. Tahun oke. 92-an gitu. Oke, Nah, saya ya. ikut dulu, emang kendala kita itu emang dari dulu di Indonesia dengan bahasa Inggris gitu. Jadi Itu kita ya. belajar bahasa Inggris di sana ya. Oh, Di ini kan apa, dikasih training gratis, dikasih perumahan di sana dan didatangkan apa guru-guru bahasa Inggris. Tapi kalau kalau lihat Indonesia sebetulnya ketakutan itu berlebihan kalau saya gitu. Seperti Pak Imam bilang bahwa ke luar negeri kebanyakan takut bahasa Inggris gitu kan. iya. Masalahnya bahasa Inggris kita tuh dari SMP udah ada gitu, SMA. Cuma ya mulut kita, muscle kita nggak biasa komunikasi ya, ini ya apa agak susah ya. Tapi 3 bulan lah saya jamin orang Indonesia itu lebih baik dibandingkan dengan orang Arab sekalipun gitu. Karena kita emang basicnya bahasa Inggris itu udah ada gitu. Jadi mudah gitu. Oke, Apalagi zaman ya. sekarang. Oke, tunggu sebentar, sebentar ya. Tentang bahasa Inggris, ntar dulu, ntar dulu. Ntar tadi baru kenalan Ya, ya. Berarti Mas Dodi lulusan Akper gitu ya. Oke, ya, kemudian eh, ke luar negeri tuh langsung katanya dari yang saya dengar riwayat hidupnya itu pernah ke Uni Emirat Arab jadi perawat. Kemudian ya. gimana ceritanya jadi MT di Qatar itu mungkin perlu ditekankan di Ah, sini karena kita sedang ya ini promosi saya MT. Silakan. lebih lebih spesifik ke Qatar aja ya. Jadi singkat cerita saya pernah di Saudi ikut PT Petra Pertiwi. Saya lulus di Saudi Arabia sekitar 44 tahunan lah. Pulang ke Indonesia 1 tahun setengah, saya balik lagi ke Emirat sekitar apa, sekitar 5 tahun saya. Baru saya ke apa ke Qatar lewat Qatar Petroleum PT Guna Mandiri Juni tahun 2006 saya masuk. Ya, jadi eh, setelah dari UAE 5 tahun, saya pernah 3 tahun di Indonesia, saya balik lagi. Di Gitu. Saudi Kebanyakan juga, orang Pak. Indonesia. Kenapa? Di Saudi berapa tahun? Di Saudi saya pernah 4 tahun. Eh, Pulang, habis itu ke UAE 5 tahun, saya ke Indonesia 3 tahun, baru saya balik lagi ke ini ke ke Qatar ini. Jadi Oke, oke. keliling-keliling. Iya, iya. Stop Ya, dulu nih, menarik lewat. nih. Iya. Hmm, Udah pertama kerja di Saudi gitu ya, 4 tahun, 3 tahun, ya, 4 tahun. Kemudian mungkin merasa udah cukup, kenapa balik gitu ya. Kemudian kerja di Indonesia. Setelah di Indonesia, balik lagi ke UAE. Setelah di UAE, baru ke balik lagi juga, terus ke Qatar. Itu motivasinya apa emang? Suka kerja di luar negeri dari awalnya atau nggak betah di Saudi atau gimana Ah, pindah-pindah kayak gitu? Cari pengalaman, iya. gimana? Tadinya sih saya pengen balik itu, mungkin saya bisa bisa kerja lebih baik di Indonesia. Ternyata ya masalah masalah gaji juga kita bikin bikin ini juga. Jadi dari pengalaman teman-teman juga emang kita banyak yang udah dari suatu negara udah bosen, ini kayaknya pulang dulu istirahat. Nanti kalau nyoba dulu di Indonesia kayak nggak betah, balik lagi gitu. Sampai sampai 3 kali ini mungkin insya Allah yang terakhir di Qatar ini. Ini berarti sudah malang melintang, berarti at least sudah Iya, 3 negara gitu ya. iya. Alasannya emang nggak survive kita di Indonesia dengan gaji perawat ini. Iya. Oh Mm. gitu. Jadi motivasi nomor satu ya gajinya gitu ya, Pak ya. Gaji aja, iya betul. Ya. Hmm. Oke, nanti kita bisa kalau boleh kita kasih bocoran gambarnya seberapa sih gaji seorang IMT gitu ya. Ntar dulu. Gini, Hmm, Mak, sebelum ini orang banyak bertanya, teman-teman itu pada hmm. takut gitu ya. Seperti tadi udah dijelasin, tapi saya pengen fokus gitu ya. Eh, kendala bahasa Inggris itu emang masalah gitu, Kak. Yang saya dengar dari Pak Mas Dodi itu
dulu adakah kesulitan atau gimana, atau ada rasa minder, kurang yakin seperti itu ada nggak? Atau benar-benar Ada. ya gimana? Ada terjadi emang di Indonesia kita belajar bahasa Inggris itu kan di SMP aja 3 tahun, SMA 5 tahun. Belum di nursing academy juga itu kita di keperawatan belajar bahasa Inggris. Cuma masalahnya kita belum mengimplementasikan di lapangan gitu loh. Apa belajar ngomong gimana caranya itu intinya sebetulnya ya. Kalau menurut saya dari pengalaman teman-teman 3 tahun yang baru itu ya bisa lah gitu. Saya yakin itu 3 bulan itu paling stresnya gitu. Artinya ini ya dengan orang India yang bahasa Inggrisnya dialeknya Inggris India dengan Filipin itu pertama susah tapi lama-lama ini paling mudah malam begitu kita ngomong yang English speaking aslinya orang Amerika yang cepet-cepet malah bingung gitu adjusting lagi gitu istilah seperti itu. Tapi Oke. masalah bahasa Inggris itu sebetulnya udah terlalu terlalu ini menurut saya gak ada alasan banget gitu kalau saya karena backgroundnya emang kita itu ada bahasa Inggris gitu. Beda dengan bahasa Arab yang mungkin dia kuliahnya di Islamic School atau dari Gontor seperti itu dari backgroundnya pesantren misalnya itu gampang. Kalau yang kita kan kebanyakan umum itu bahasa Hmm, Arab kita malah agak-agak sulit gitu sebetulnya iya. biarpun tetap kalau yang backgroundnya orang Muslim mudah gitu istilahnya, adjusting gitu. Jadi jangan Jadi khawatir, kalaupun ke Gulf country, ke Amerika sekalipun, bahasa Inggris itu bukan kendala sebetulnya, mudah dipelajari gitu. tantangan gitu ya. Ya kalau misalnya nggak kurang percaya diri ya harus belajar gitu ya Pak ya. Iya, tapi adjustingnya tetap nggak lama kan, 3 bulan kecil itu. Oh gitu. Oke. Iya. Cuma masalahnya sekarang itu nggak segampang seperti yang dulu gitu ya. Eh, Iya. ini temen cerita teman-teman dulu yang kita apa ya setahun-tahun generasi awal ya. Untuk diingat aja banyak cerita lucu berkaitan dengan bahasa Inggris ini Pak. Ini ada teman-teman di Ya, Kuwait karena memang eh, yaitu bahasa Inggrisnya kurang, itu mereka pada bekerja di bangsal gitu ya. Kalau ada telepon, itu mereka pergi ke WC nggak mau jawab. Nah itu sampai kayak gitu. Tapi mereka sekarang gimana? Sekarang alhamdulillah sudah senang. Ya itu gambaran betapa apa ya memprihatinkan bahasa Inggris kita tempo dulu gitu. Tapi nyatanya mereka bisa survive juga gitu. Akhirnya ya, setelah 3 bulan seperti yang dikatakan Pak Dodi, mereka bisa adaptasi, adjust, ya. kemudian bisalah ngomong-ngomong kayak gitu. Jadi untuk teman-teman yang apa ya bahasa Inggrisnya kurang atau kurang percaya diri, cobalah gitu ya. Eh, ya sekarang kan banyak sekali media untuk belajar di YouTube gratis bagaimana belajar bahasa Inggris, metode 1 jam, 2 jam atau 1 menit itu semuanya ada di YouTube karena zaman teknologi Itu jadi tidak ada alasan gitu kan. Itu untuk speaking kan seperti itu 3 bulan. Tapi kalau dokumentasi, writing itu lebih cepat lagi karena kita punya background. Kayak Oh misalnya gitu. di Arab Kanti bukan berarti pakai bahasa Arab karena orang Filipina juga nggak bisa bahasa Arab. Itu India juga nggak bisa bahasa Arab. Kita nulisnya juga bahasa Inggris. Itu dijamin sebulan bisa nulis documentation dalam bahasa Inggris mudah gitu. Jadi nggak Seperti itu. masalah gitu ya. Terus Nggak masalah. ada orang yang katanya saya nggak pinter-pinter amat kayak gitu, kayak pas-pasan gitu lah. Emang emang perlu pinter kalau ke luar negeri. Nggak Perlu pinter juga. banget itu. Enggak juga. Enggak, enggak juga. Yang penting mah semangat kita, semangat belajar bisa mudah dijamin. Yang penting apa berarti niat gitu ya. Niat, tekad gitu Ya ya, Pak. niat, Pak. Tekadnya Ya, yang penting pokoknya ya. kalau niatnya kuat, tekadnya kuat, mesti usahanya kuat gitu kan. Jadi Ya, nggak ada alasan lagi. Ya ini teman-teman ya, di Uni Emirat Arab itu ya pemerintah itu menawarkan mau minta 1.000 orang perawat. Pemerintah sini, kesempatan itu ya. Pak Dubesnya bilang, Pak Imam, kita sanggupin nggak nih? Itu, wah Pak, kalau disanggupin nanti Bapak yang malu. Gitu. Kenapa? Kita susah cari perawat di Indonesia. Iya. Ya, Terus, banyak yang nggak oke, minat kita ya. kita kita coba dulu ke rumah sakit. Kita menyanggupin. Pertamanya kita menyanggupin minta 50 perawat gitu ya. Dari 50 perawat selama setahun
kita dapat cuma 6 orang. Iya. Kayak gitu. Kita seleksi Iya, ternyata. banyak yang gambar. Nah, itu susahnya. Jadi sebetulnya masalah pekerjaan seorang perawat itu nggak khawatir gitu ya. Cuma Iya, ya haruslah sekarang kan udah saatnya apa ya, globalisasi kayak gitu. iya. Jadi tidak seperti dulu lagi ngumpul nggak ngumpul atau makan nggak makan yang penting kumpul kayak gitu. Itu kayaknya Hmm. udah kurang sesuai gitu ya. Hmm. Jadi ke Kalau luar negeri ada kendala ini sebetulnya gini Pak Imam, kalau ya, gimana kita kasih di ini seperti eh, kami dulu di PT Purta Pertiwi itu bagus tuh. Jadi perawat-perawat itu sebelum diterbangkan ke ke apa tuh ke luar negeri seperti tadi permintaan ke UAE itu ada didatangkan emang apa guru-guru bahasa Inggris yang orientednya ke medikal gitu. Jadi subjeknya ke medikal gitu. Biarpun dia basicnya Inggris secara umum, kan mereka itu mudah untuk ngeadaptasi memberikan pelajaran ke medical ke medicalnya, ke medical aspeknya gitu. Jadi seperti kami dulu itu bagaimana orang itu bisa mempresentasikan sebuah penyakit misalnya medical case misalnya dalam bahasa Inggris. Dia harus hafal luar kepala itu mudah itu seperti itu. Jadi semacam training 3 bulan daripada Indonesia kan banyak tuh stikes itu dari iya. mulai dari yang negeri dari swasta itu saya yakin banyak gitu ya perawat yang nganggur kenapa nggak dialokasikan seperti ini ke luar negeri. Jadi momok-momok apa pikiran-pikiran bahwa bahasa Inggris itu susah itu pengalaman kami itu lama saya beberapa negara itu inian harus dihilangkan itu bohong juga yang saya bilang itu bahasa Inggris itu mudah gitu sebetulnya Iya, ya iya. karena takut dari awal ya seperti itu jadinya gimana keluar negeri pengennya ini ya di Indonesia tapi lebih baik nganggur daripada kita ikut challenge ada Takut mereka. kesempatan di luar negeri iya Iya, sebetulnya dari partner saya itu udah menyiapkan semuanya, Pak. Yang kurang bahasa hmm. Inggris, kita asesmen, kemudian kita latih. Sudah ada, Hmm. ya, ada Hmm. pelatihan bahasa Inggrisnya. Kita bisa mempersiapkan TOEFL-nya atau apa, level berapa, kita bisa. Hmm. Cuma ya itu, banyak apa yang kurang motivasi lah. Tadi apa niatnya itu yang kurang gitu. Kita menyediakan semuanya fasilitas pelatihan sebelum berangkat. Kemudian yang agak berat sekarang itu memang masalah itu. Sekarang kan udah kalau dulu kan nggak ada syarat tes prometrik. Nah itu sekarang ada. Jadi kak UKOM lah. Kalau di Indonesia itu ujian Hmm. kompetensi. Nah ini ujian kompetensi tingkat Middle East itu namanya prometrik. Nah yang ini eh, memerlukan apa ya? Ya bahasa Inggris lah, basic gitulah, medical terminology. Ya, Ya. sebetulnya soalnya hampir sama dengan UKOM, tapi cuma pakai bahasa Inggris kayak gitu. Nah, ini yang perlu dipersiapkan dan sebetulnya ada kita training juga, cuma ya itu masih kesulitan pesertanya juga masih kurang kayak gitu. Ya, mudah-mudahan ini Hmm. dari cerita Pak Dodi ya, walaupun bahasa Inggrisnya kurang, yang penting niat dan usaha, insya Allah bisa gitu. Iya, insya Allah. Oke Mas Dodi, kita akan cerita tentang karir Mas Dodi di Qatar itu sebagai MT. Boleh diterangin, nih MT itu apa sih? Eh, kita sebetulnya kalau bicara emergency medical service lah, ini apa definisinya setiap referensi lain-lain gitu kan. Mm-mm. Ini eh, saya kerja di medical service ini kan sistem yang berkesinambungan dari personal, equipment, ya enggak, untuk memberikan apa uh, pelayanan medical care service kepada pasien. Itu terminologinya itu adalah dari site ke hospital gitu. Berarti Biarpun ada pre-hospital gitu. ada
Ya, pre-hospital itu di textbook rata-rata mengatakan seperti itu. Tapi ada yang bilang juga di hospital kadang-kadang standby, EMT di hospital untuk transfer patient apa segala mungkin dilibatkan di emergency room itu sistem aja itu yang membedakan seperti itu. Kalau di saya di Qatar sendiri lebih ke pre-hospitalnya IMS itu. Ya orangnya itu ini personelnya adalah EMT di mana pendidikannya lain-lain gitu. IMT di basic, intermediate atau paramedik sesuai dengan job description-nya yang beda secara umum sama tapi ada level-level tertentu advance itu dilihat dari kategori tadi itu basic, intermediate, paramedik seperti kalau di mana di Australia ada uh, ambulan uh, E atau B seperti itu, beda seperti itu. Kalau Lain-lain Pak negara Dodi beda di seperti apa? itu. Sekarang apa? Saya IMTB basic saya, tapi Mm-mm. dulu kalau saya masuk di kontrak kita tidak ini apa. Dulu kami punya supervisor sekarang udah resign dari UK, Dr. Tristan tuh yang interview saya di PT Guna Mandiri. Beliau ke Indonesia dulu ngerekrut karyawan ini. Tapi kebanyakan yang direkrut itu adalah personel-personel misalnya yang di offshore, di pre-hospital seperti SOS tuh teman kami banyak SOS. Sedangkan Hmm. saya backgroundnya dulu dari rumah sakit backgroundnya. Cuma di kontrak itu kita nggak dituliskan IMT ya, ambulan nurse kita di itunya, Hmm. ambulan nurse. Jadi skupnya lebih luas. Jadi karena background kita itu lain dengan di luar negeri, seperti Pak Imam tahu bahwa di Amerika itu orang dari SMA pun boleh masuk ke IMTB kursus hanya butuh 120 jam ya kan Ya. inian apa SKS yang dipenuhin itu bisa jadi IMT. Kalau kita di ini kebanyakan karena perawat, dokter Stistian itu supervision kami tahu bahwa kebanyakan orang Indonesia itu tinggal dipoles aja. Jadi backgroundnya perawat, either dia diploma 3 atau bachelor degree, itu di IMT-kan karena emang uh, di Qatar ada peraturan semua yang masuk ambulan, either dia dokter atau perawat, apapun pendidikannya, tidak boleh masuk ke ambulan kecuali harus ada background pre-hospital, minimal IMTB. Gitu. Mm-mm. Syukur-syukur kalau misalnya teman kami ada yang dikuliahin lagi misalnya IMT paramedik, ya dia Itu berarti dia Pak Dodi di training dulu gitu, disekolahin atau gimana? ya disekolahin. Dulu kami disekolahinnya karena sambil kerja itu saya di trainingin IMTB itu di CNEQ, College Not Atlantic Qatar. Jadi sekolah yang berafiliasi dengan Kanada itu. Ya, sekolah yang dibiayai sama Qatar tapi nginduknya ke Kanada kita. Kita Oke. belajarnya di sana 3 bulan sebetulnya kalau di UE berapa 7 minggu ya 7 minggu Iya. kami 3 bulan itu karena nggak tiap hari full kita Mm-mm. seminggu 2 kali kalau nggak salah itu selama 3 bulan tuh ada berapa 3 kali atau 2 kali dulu ya seperti itu Oke, ya berarti ada trainingnya ya spesial gitu. ada betul. Atau bisa dijelasin bedanya sama perawat apa? Biar teman-teman banyak yang Kalau nanya ini. iya kalau di Amerika itu emang dipisahkan kita. Jadi kita emang pendidikan apa tuh IMT itu nggak tahu dari apa pemerintah Indonesia nggak approach apa gimana. Padahal populasi kita itu 270 penduduk. Mestinya kita harus ada pendidikan khusus ya di Indonesia itu apa di dari pemerintah misalnya di negeri atau di UI atau kayak di Malaysia udah ada gitu istilahnya. Terus kemarin teman kita ada 2009 katanya IMTB di private hospital katanya Pak Edi kemarin itu. Iya. Seperti itu.
Jadi kalau di kita itu menganggap bahwa perawat bisa kerja di ambulan itu salah total juga menurut saya gitu. Nah, Jadi iya. di Amerika itu nggak boleh perawat itu masuk ke ambulan kerja. Oh, saya tahu kok ngipus gitu. Saya tahu nge-treat patient itu nggak bisa itu. Karena approach-nya beda gitu. Jadi kalau di sana itu dia itu tersendiri, orang Amerika tahu bahwa kalau masuk ke rumah sakit atau public healthcare ya background-nya perawat ya perawat gitu. Emang beda. Kalau EMT ya beda gitu. Karena approach-nya di pre-hospital seperti itu. Oke, Gitu. jadi memang beda ya. Berarti seorang Iya beda. EMT itu walaupun backgroundnya perawat itu adalah suatu nilai plus ya. Karena sebetulnya Iya. hampir sama, cuma ada step-step tertentu atau algoritma itu ya, prosedur yang harus diikuti sesuai dengan urutannya kayak gitu. Dan ada apa ya, job description yang jelas, ada standar of prosedur yang jelas, ada scope of service yang jelas gitu. Jadi ada di luar negeri, di Qatar, di UAE itu ada profesi tersendiri yang namanya IMT. Nah, di Indonesia itu seorang IMT atau yang mirip-mirip gitulah. Orang mereka sampai saat ini mereka masih bilang menyebutnya mereka perawat ambulan. Saya barusan tadi chatting sama orang yang dikerja di 118. Mas, di situ profesi Anda itu apa namanya? Eh, Perawat ambulan itu resmi atau enggak? Enggak juga sih, enggak ada gitu. Terus enggak ada yang ngusulin apa gitu namanya. Ini sementara ini kita masih ya perawat aja, cuma kita bekerja di ambulan. Ya, yang penting itulah dapat gajian Mas. Apa whatever the call kaitannya gitu. Pernah ada itu dokter di, saya nggak nyebutin namanya, ada dokter atau mungkin boleh ya dokter namanya Profesor Aryo itu yang kemarin ada di YouTube juga itu dia itu kan dia sebagai pembina di 118 dia bilang dia akan memberi nama nurse paramedik pernah kayak gitu tapi Ya. enggak disetujui beliau itu pernah pengalaman jadi dokter paramedik di mana di Eropa di Cekoslovakia kayak gitu jadi dia merintis dan berdiri 118 itu tapi ya memang seperti itu masih belum jelas di Indonesia sampai sekarang eh, dan terbukti ketika kita akan menginisiasi saya udah 3 tahun itu ya berjuang sama teman-teman gitu ya mau merintis mendirikan cobalah kita bikin apa D3 emergency apa atau apa namanya ya IMT kayak gitu dari Tapi perawat menurut saya tapi gini, kalau ya, di Indonesia mau di ini, Pak Imam, kalau mau di di disituasikan, itu kita itu eh, kayak di saya pengalaman di sinilah ya. Kita kan di dididik keperawatan 3 tahun itu ya, udah lebih. Padahal kalau di paramedik itu cuma 2 tahun. Tapi ya. intinya sama aja namanya pelajarannya, anatomi, penyakit, farmasi semuanya sama. Cuma approach-nya memang beda. Jadi kalau istilah ambulans itu dia dipolis atau nggak perlu juga paramedik dia belajar. IMTB aja khusus karena umumnya emang approach-nya itu adalah di IMTB udah cukup buat kita. Karena apa? Background-nya kita udah ada di keperawatan udah ada gitu. Bukan dari nol seperti di Amerika gitu. Itu sebetulnya harus saya setuju kalau kalau uh, Profesor tadi siapa yang ini Pak Arya Arya Aryo Pak ya. Arya ya Itu Arya bagus kayak gitu nurse paramedik karena backgroundnya nurse dikursuskan dengan paramedik gitu. Simple sebetulnya. iya Apa tapi sih yang namanya biarpun itu kan kayak kayak kita IMT emang semua di seluruh dunia ada sertifikat. Mesti diingat sertifikat yang supporting sertifikat kayak misalnya ACLS, terus ATLS kalau di kita BTLS ya kayak gitu. Terus dari course misalnya atau MIM untuk mass casualty incident ada seperti itu gitu menolong seperti itu. Biarpun kurs itu nggak lama gitu training itu paling ada yang 1 hari ada yang 3 hari maksimum seperti itu ada tambahannya seperti itu refreshing course-nya juga ada ya misalnya EMTB refreshing course tiap tahun ada review lagi seperti ya itu. masalahnya di Indonesia itu memang
tidak segampang itu apa mereka itu Ya, stick ke undang-undang ini kemudian dengan mungkin apa ya wawasan yang mungkin kurang tadi banding apa ya ke luar negeri udah ada profesi ini kok di Indonesia belum ada di Singapura udah ada di Malaysia udah ada di Filipina udah ada Indonesia aja yang belum. ya. Jadi ya memang perlu perjuangan. Insya Allah ya, ini ya, teman-teman khususnya teman-teman seangkatan Pak Dodi dan kita semua sedang berusaha membuat opini publik, memberikan informasi termasuk kita ini seperti ini juga ya edukasi lah untuk biar setidaknya dunia perawat atau teman-teman kita tahu bahwa di luar negeri itu ada profesi itu loh yang namanya EMT kayak gitu. Di Walaupun Indonesia juga tantangan itu sebetulnya kayak kursus-kursus kayak itu training-training kayak buat ambulan itu mengenai undang-undang, mengenai legalisasinya itu. Saya lihat misalnya di Hong Kong itu, saya bingung di Hong Kong itu dia nginduknya gimana. Dia punya perkumpulan tentang kursus ACLS gitu. Dia nginduknya nggak ke Amerika loh, saya lihat itu. Saya mungkin salah ya, saya pernah lihat itu Hong Kong itu punya ACLS sendiri gitu loh. Nggak menginduk Eropa atau ke Amerika. Jadi dia nggak usah juga afiliasi ke luar negeri, bayar fee kita training. Kenapa orang banyak profesor kita itu istilahnya nerangin ACLS itu sederhana aja, apalagi zaman gini gitu. Kalau namanya kita pengen orang mahasiswa ACLS terbaru, tinggal baca aja sebetulnya itu. Gampang itu. Sekarang gini, sertifikasi juga di Indonesia ACLS itu mahal banget saya lihat itu. 4 juta, so, kok mahal banget gitu. Bagaimana kita itu nyupor perawat yang punya kompetensi ACLS di nggak hanya di kota besar, di daerah-daerah misalnya. Itu tuh. Orang ada kardiak arrest, coba itu Pak Imam kalau dicek itu benar nggak itu penanganannya itu dari dokternya ataupun maaf dengan perawatnya, dia itu bagaimana standarnya gitu. Saya bingung itu, pengen lihat itu, bikin riset itu beberapa rumah sakit di daerah, bagaimana mereka itu training inian. Sementara itu karyawan itu harus training dengan biaya mahal, dengan biaya sendiri. Kenapa setiap rumah sakit itu tidak diberikan otoriti seorang dokter misalnya di Jakarta ngambil ACLS course, dia membuat sertifikat sendiri yang di-recognize dari rumah sakit itu hanya untuk melakukan ACLS, kan simple sebetulnya. Eh, kalau kayak gitu iya simpel cuma kan ada etika bisnis kalau mereka itu proteksi juga iya jadi eh, Nah, itu ya dia maksud saya itu. Kan itu simple sebetulnya. Kenapa eh, satu orang yang direcognize di Jakarta, dia nggak bisa menjadi instruktur ACLS di rumah sakit provinsi di mana mereka belum belum menerapkan sistem ini. Training 10 perawat di ruangan ini, begitu ada kardiak arrest, nanganin. Daripada kita begitu ada kardias, bingung. Saya pernah itu di rumah sakit. Pak Imam mesti ingat, saya pernah kerja di rumah sakit 3 tahun loh. Itu tidak ada protokol khusus itu di rumah sakit. Saya nggak mau nerangin di mana rumah sakit itu itu. mungkin dulu Pak sekarang udah ada lah masa nggak ada. Ya, itu dia. Saya mau menanyakan di provinsi itu bagaimana gitu. Oh gitu iya Kita iya belum iya. jawab itu di rumah sakit gimana itu penanganan trauma sistem misalnya. Seperti kita pelajari di ATLS. Jadi jangan sampai ada orang yang tabrakan itu dibawa sama motor, kita perawatnya digotong juga ke situ. Pelvic fracture misalnya, rib fracture, gitu, vertebra fracture itu dilatih nggak mereka seperti itu gitu. Mungkin sekarang udah lebih baik lah terbukti dengan adanya itu di provinsi-provinsi udah ada ya kayak di Jakarta itu ada 119 ada 118 juga ada di provinsi yang lain yang kota-kota besar udah mulai ada sih. Cuma ya mungkin standarnya menurut dengan standar Indonesia kearifan lokal di sana. Sebetulnya nggak masalah. Masalahnya itu eh, mau nginduk ke Amerika atau kemana atau seperti Hong Kong nggak nginduk kemana-mana itu masalah branding Mas. Jadi kalau Indonesia bersikukuh bahwa ini kita harus standar Indonesia nggak perlu Amerika nggak masalah juga sih. Cuma brandingnya Iya, harus kuat, harus di apa ya harus itu nanti outputnya di luar negeri juga harusnya diakui. Cuma yang ini masalahnya gitu kan. Nah kalau di Amerika
AHA kan diakui secara internasional. Gimana cara Hmm. Indonesia bisa ACLS model Indonesia versi Indonesia yang tidak menginduk kemana-mana itu diakui di dunia kayak gitu loh. Nah, itu dia, itu kalau itu susah. Saya yang Nah, saya bicarakan itu bahwa training-training seperti itu hanya lokal konsumsi aja. Maksud iya, saya, penerapan itu. Kalau ke luar negeri ya kita nggak bisa seperti Pak Imam bilang itu. Makanya profesor itu yang Aryo itu yang kursusin ACLS BTLS itu ya. iya dia Itu versi pembina di sana. Indonesia itu. Itu saya acungkan jempol beliau itu. Jadi kenapa kita banyak profesor itu nggak bisa bikin seperti itu gitu loh. Ya, kalau secara resmi memang ya mereka punya kalau misalnya mau ACLS kan harus mendirikan undang-undangnya seperti itu. Harus itu kayak franchise itu kayak bikin KFC, bikin Chicken Albaik itu ada authorized training center kayak gitu itu istilahnya. Kalau mau diakui sertifikatnya. Tapi kalau untuk konsumsi pribadi misalnya gampang seperti Mas Dodi juga ya untuk ngirit karena nggak ada dana kirimkan perawat satu, dokter satu, di training di mana, terus jadi qualified AC, apa certified SELS lah itu untuk mentraining teman-teman di rumah sakitnya itu bisa seperti itu kayak gitu. Cuma ya, ya itu jalan yang gampang. Cuma mungkin ada nggak tahu peraturannya seperti apa karena training-training itu kan sekarang sudah mulai apa ya? Ada akreditasi, ada petunjuk, ada guidance kayak gitu yang rumit di Indonesia seperti itu. Jadi nggak segampang transfer ilmu, tapi memang ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Oke lah, kita nggak usah ngomong di Indonesia lah. Kita ngomong kita pernah di Qatar. Gimana enaknya kerja di Qatar, Mas? Fasilitasnya apa di sana? Kok bisa betah sampai lama 15 tahun? Eh, Kalau di compare dengan gaji di Saudi di Emirat dulu ya karena mungkin lama saya dulu ya. Di Qatar karena mungkin emang resiko tinggi kita itu mengcover ini industrial area aja. Kalau saya nggak public service ya, bukan di umum, di pekerja aja. Jadi pekerja di Qatar Petroleum itu kita menghandling di sana. eh Ya paketnya ya alhamdulillah diberikan gaji yang besar, misalnya ada housing allowance, terus kita dikasih maksimum 4 orang diberikan tiket setiap tahun gitu gratis. Terus anak juga sekolah juga kita gratis, dikasih asuransi di sini gratis mau ke rumah sakit mana aja, operasi semua di cover. Kalaupun anak kita juga mau disekolahkan di di Indonesia itu sampai high school juga di cover sama sama ada allowance gitu. Sekitar berapa ya? Sekitar sebulan itu mungkin dikasih sekitar 2 juta sampai high school itu. Berarti walaupun sekolah di Nah, Indonesia dapat alawan juga gitu ya. Oh ya iya, bagus. itu libur juga tiap 6 bulan sekali dikasih tiket pulang pergi. Tiap Siapa itu? 6 bulan. Untuk anak sekolah yang sekolah itu. Anak anak kita sekolah kalau mau di Indonesia Oh ya seperti itu. Masya Allah keren. Kalau boleh tahu Ada itu kisaran gajinya berapa itu? ya dari awal sih awal kita dapat naik-naik gitu sekitar 13 total sekarang saya 20 dapat 20.000 20.000 apa? Qatar Rial gitu ya. ya Iya. Satu rial berapa itu? Berapa rupiah? sekitar 4.000 sekitar 4.000 Berarti 4.000 kali 20, 80 juta. ya. Masya Tapi Allah, cost mah. living cost living juga di sini agak tinggi juga di Qatar sama dengan di Dubai mungkin ya. Iya. Itu maksudnya gaji segitu itu masih gross gitu, masih kan udah dapat masih dapat rumah atau masih dapat Iya, tunjangan atau itu udah semuanya. udah semuanya itu. Berarti total segitu, mau anaknya sekolahin atau mau pulang atau enggak, itu segitu gajinya. Iya, Jadi iya. rumah udah dari sendiri ya udah gitu ya. Enggak, kalau kalau rumah itu tergantung area. Misalnya kalau kita tinggal di Doha, kita
dari uang segitu tuh harus bayar lagi dari uang itu, uang kontrakan. Tapi milih terserah berapa, Oh mau iya. yang murah, yang mahal terserah. Oke, Lain dengan misalnya di di area lain seperti di Masaid kita diberikan rumah dengan 3 kamar, tapi housing allowance-nya dihapus, dipotong kayak gitu. dipotong Iya, ya berarti seperti ya itu. sama ya, semua ada hitungannya. Kalau misal, jadi gampangnya gitu total gitu lah kayak dibandingkan Indonesia. Di Indonesia kan Ya, gajinya segini, udah itu udah termasuk tunjangan anak istri semuanya kayak gitu 10 juta kayak gitu kan. Nah, di Qatar ya, 80 juta itu udah semuanya mau nyewa rumah berapa udah dari uang segitu gitu kan. ya. Jadi Iya. allowance-nya juga ada allowance, misalnya allowance transportasi ke tempat pekerjaan, shift allowance, atau allowance buat anak sekolah, transportasinya dibayar juga di situ. Itu belum termasuk. Maksudnya yang 20 apa? 20.000 itu masih Udah ada. termasuk, Nah, udah. Oh, iya. udah termasuk. Iya, Hmm. oke. Ya jadi ya sama juga sih di sini itu ya. Pokoknya sekarang kan modelnya memang seperti itu. Jadi total salary udah termasuk general allowance. Kalau di sini Iya, di Abu Dhabi ada water electricity allowance, transport allowance, ticket allowance, education allowance ada. Kemudian di total semuanya gajinya segitu, segitu gitu. Jadinya besar. Anaknya mau sekolah atau mau enggak ya kalau kami tiket allowance beda loh, bukan beda. dari yang 20. Ya, Oh, berarti lebih bagus itu. ya. Tiket allowance kita nggak termasuk yang tadi itu. Jadi Hmm. tiket allowance itu lain, sekolah juga lain. Kita dikasih kayak anak saya sekitar 1 tahun 22.000 sekolah. Itu lain di luar dari itu. Sekolah gratis dibayarin sama mereka itu lain lagi. Oh, berarti lumayan lebih bagus di Qatar gitu ya. Iya. Terus misalnya tiap tahun kita dapat ini juga bonus tiap tahun rutinnya. Ya karena masih Ya eh, dapatlah direct sekitar hmm. ya. Berapa bonusnya? Iya, bonus per tahun kita dapat juga. Oke. Itu dulu pernah hampir Ya sama dengan dapatlah. yang di ADNOC gitu ya, seperti itu. Cuma sekarang sistemnya di UI udah orang-orang mulai pinter apa memanage uang. Dulu itu direct employer gitu ke ADNOC. Nah, sekarang di Qatar itu direct employer ke Qatar Energy gitu kan. Nanti kedepannya mesti ada akan dilimpahkan ke mana ya outsourcing gitu ada ke company disubkontrakkan nanti mereka akan memotong berapa untuk kayaknya bilangnya sih efisiensi efisiensi seperti itu tapi semoga di Qatar Hmm. enggak jadi tetap gajinya tinggi seperti itu ya teman-teman nih lumayan kalau di Qatar gajinya Masya Allah besar gitu ya 80 juta masih plus anak sekolah juga masih dibayarin kemudian pokoknya Ya cuma lumayan lah lowongan lowongannya ya gimana. lowongan Qatar Energi ini lewatnya kalau dulu kan lewat ini lewat PT Guna Mandiri. Sekarang ini ini yang lewat online aja kita sebetulnya. Tapi ya kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak gitu. Iya jadi Keter- dari tahun berapa sekarang ada apa EMT yang di Qatar itu yang baru dari Indonesia ada nggak? udah lama sih itu yang baru nggak ada tuh Nah, kayaknya nggak ada. dari Nah, 2006 ya. Kebanyakan yang baru-baru kan banyak yang keluar nih. Ada hmm, baru lagi itu lewat online mereka website Qatar Energi ada yang dari India, ada yang dari Filipina gitu. Dari yang Indonesia nggak tahu. nah ini harus dipromosikan dong Pak, biar ada regenerasi gitu kan. Tapi sedikit sih itunya Ya yang walaupun satu perekrutan. dua nggak masalah untuk perintis, Kak. Tapi kalau nggak di blow up itu mereka nggak akan tahu orang zamannya sudah canggih juga sih, cuma kebanyakan yang dibaca apa juga kita nggak Kebanyakan tahu. Kita kalau cari lamaran udah dikasih linknya, cara daftarnya nggak tahu gimana, itu kan masih memprihatinkan juga. ya, Ya, anyway, eh, ya sebagai udah ya perintis ya, karena Pak Dadi termasuk yang senior, mungkin sering-sering harus promosi lah, harus memberikan apa ya edukasi biar wawasan bahwa ya perawat itu ya, karena background kita perawat
masih apa banyak sekali sebetulnya peluang. Kita harus sharing-sharing itu bisa Pak di Facebook, di YouTube atau di mana biar mereka tahu lah. Nanti kalau udah tahu kan ada apa jadi minat, kemudian dari minat itu akan ada usaha dan insya Allah suatu hari ada hasilnya, termasuk ngomong Ya. ngobrol-ngobrol kita hari ini. Ya, Dari oke. Indonesia sebetulnya masuk ke Qatar Petroleum, saya bukan yang senior sebetulnya. Hmm, Ada yang masuk tuh mulai sekitar 2005 kalau nggak salah. Yang pertama masuk gitu ya. iya. Ya, artinya Orang kan udah Indonesia masuk ke Qatar. lama, kemudian nggak ada regenerasi seperti yang di Emirat juga. Terakhir-terakhir Hmm. itu tahun 2004, 2005 udah nggak ada perawat yang baru lagi. Baru ini setahun tahun kemarin itu dari hasil saya gembar-gembor itu ya, lumayan lah, walaupun sedikit tapi ada hasilnya. Saya bisa Ya, alhamdulillah. memberangkatkan, alhamdulillah, 4 orang, 5 orang perawat yang untuk home care. Kemudian eh, ada mungkin 16-an itu MT yang baru. Nah ini walaupun sedikit tapi ya pertama kan sedikit-sedikit lama-lama nanti menjadi bukit kayak gitu. Semampu kita lah, semua Terus membantu disupport, teman-teman. ya Iya, disupport terus Pak Imam ya. Saya senang juga lihat-lihat sekarang kayak Pak Imam bisa apa dorong-dorong teman-teman kita yang di apa di di Indonesia bisa masuk ke luar negeri kan itu juga sebagai masukan devisa buat negara kita gitu. Selain iya itu juga untuk nanti negara. setelah pulang juga kan bisa bisa transfer apa ilmu lah ke sana kan sebetulnya. Terus saya juga menyambut baik juga itu PT apa Guna Mandiri saya lihat bisa ngerekrut ini orang Indonesia bisa ke Belanda, perawat ke Belanda, Jepang, Jerman gitu ke Iya, Middle East. alhamdulillah sekarang udah banyak sekali. Lowongannya banyak itu kalau saya sering diundang seminar itu saya sebutkan mau ke Amerika ada 2 juta lowongan. Mau ke Timur Tengah itu ada 500.000 lowongan. Tapi yang isi siapa? Orang Filipina, orang India, orang Arab, orang Indonesia sangat sedikit. Kalau ditanya berapa persen, masih 0,0 berapa kayak gitu. Jadi seperti itu. Alhamdulillah dari yang seperti ini juga teman-teman yang di Belanda juga udah mulai ada dari program Yomema. Kemarin juga saya juga sempat wawancara ke salah satu mereka. Ya ada yang nanya-nanya, akhirnya ya dari sedikit itu kemudian eh, jadi banyak lah, banyak yang tahu ke Jepang, ke Jerman. Sekarang udah mulai Insya Allah nanti 2 tahun, 3 tahun itu banyak sekali perawat Indonesia yang ke luar negeri. Ya, insya Allah, insya Allah. Iya. Pesan-pesan untuk teman-teman ini perawat yang masih muda di Indonesia apa aja nih biar termotivasi? Silakan. Saya kira sekarang kalau dilihat dari peta pendidikan perawat di Indonesia itu banyak gitu. Nah, sedangkan lowongan-lowongan eh, yang apa istilahnya tantangan yang menarik itu kerja di luar negeri gitu ya. Saya bukan mengecilkan bahwa di Indonesia itu gajinya kecil gitu. Semuanya kan balik ke kita lagi gitu. Kita mengharapkan bahwa uh, dengan ekonomi kita sekarang ini itu kita diharapkan bahwa ada mahasiswa yang bisa menarik devisa dari luar negeri gitu. Kenapa kok India aja, orang orang Filipina aja gitu. Sementara seperti Pak Imam bilang bahwa di UAE udah kalau dari kedutaannya sendiri udah approach-nya bagus itu dia meminta banyak gitu. Di Saudi juga dulu PT Pertiwi seperti itu. Mungkin nggak ada yang follow up aja ini. Jadi eh, diharapkan juga bahwa Inggris itu sekarang udah jadi international language ya. Saya sering kalau apa ditanya wawancara seperti ini, saya suka dreaming gitu ya. Inian, saya mengharapkan seperti kita itu merubah sistem. Artinya gini, di Filipina itu, di India itu textbook mereka itu Inggris semua.
belajar bahasa Inggris gitu. Masalah bukan berarti bahasa Tagalog mereka dihilangkan. Nah, kita kalau masih menggunakan bahasa Indonesia dalam textbook, di mana term-termnya itu menggunakan bahasa Inggris, itu kenapa kita nggak rubah kurikulum itu gitu? Oh, misalnya ini kita kekurangan perawat untuk jadi guru pakai bahasa Inggris, kan itu kan juga ini apa mudah diberikan training apa gitu. Saya mengharapkan bahwa Indonesia suatu saat bahwa harus dirubah. Saya nggak berpikir ke kedokteran, mungkin kedokteran seperti itu. Jadi kita kalau pengen ingin ini ya bersaing dengan orang luar negeri itu sampai kapan gitu. Kalau kita menggunakan textbook bahasa Inggris, itu insya Allah orang Indonesia itu mudah banget masuk Amerika, ke Jerman. Dan itu negara kita diuntungkan dengan devisa seperti orang Filipina tuh rata-rata bukan orang medikal aja, itu engineer, apa pekerja pekerja konstruksi semuanya bisa bahasa Inggris. Kita kalah sama mereka gitu. Harus itu ini ya. Sekarang juga orang-orang di mahasiswa untuk orang-orang yang muda juga sekarang coba apa yang diberikan guru di sekolah itu is not enough gitu ya. Sekarang cari buku referensi yang lain supaya gambarannya lebih luas gitu istilahnya. Yaitu saya mengharapkan bahwa orang Indonesia suatu saat bisa banyak yang keluar negeri dan pulang pensiun kita bisa transfer ilmu gitu buat negara kita ya, seperti itu. Itu aja dari saya. Jadi intinya bahasa Inggris itu. Kalau di Indonesia teks bahasa Inggris diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Pak. Ya memang satu masalah aja lah intinya satu kalau dari saya konsultasi teman-teman yang ke sini itu memang masalahnya nomor satu bahasa Inggris ya. Walaupun kalau merubah kurikulum itu kurikulum udah dirubah-rubah tapi yang bukan masalah bahasa Inggrisnya. Kurikulumnya ada sekarang ada kurikulum Merdeka, kemudian ada kurikulum apa kayak kemarin itu anak saya di Indonesia juga yang satu kurikulum baru, kemudian satunya lagi kurikulum yang lama. Saya nggak tahu. Cuma masalahnya yaitu kalau dari saya sih bahasa Inggris gitu ya. Diperbanyak lah untuk teman-teman perawat khususnya atau mahasiswa yang mendengarkan lihat ini nanti di channel saya sejak jadi mahasiswa perbanyaklah apa ya belajar bahasa Inggris persiapkan. Jadi insya Allah misalnya suatu saat pengen ke luar negeri jadi udah siap kayak gitu. Karena kata Pak Dubes bilang waktu itu saya ketemu Pak Dubes pertama kali 5 tahun yang lalu. Tanya Pak Imam, permasalahan apa sih? Kenapa sih perawat dari Indonesia nggak pada ke sini gitu kan? Bahasa Inggris Pak. Baru kemarin ketemu ini ada permintaan 1.000 orang. Gimana? Kita mau nggak? Gitu. Wah belum siap Pak. Kalau ditujuin nanti apa? Uh, susah kita carinya. Lah kenapa? Masalahnya apa? Bahasa Inggris. Dari dulu bahasa Inggris kenapa nggak diimprove kayak gitu? Itu jadi ya lah jadi kesimpulan di sini dari tadi memang bahasa ya tapi ya tantangan gitu lah bukan masalah jadi kalau ini tantangan dianggap sebagai tantangan ya tentunya ada usaha dari teman-teman untuk belajar bahasa Inggris kalau memang sungguh-sungguh berniat untuk keluar negeri jadi jangan khawatir lowongannya banyak siapkan diri Anda Insya Allah Ya, kami teman-teman yang sudah di luar negeri bisa membantu mungkin itu aja. Terima kasih ya, Mas Dodi atas sharingnya. Semoga ya, sama, bermanfaat. Ya mungkin sama-sama Pak ini Imam. nggak terlalu fokus tapi nggak masalah ini bincang-bincang santai gitu kan. Syukur ada Hmm. yang lihat, ada bisa memberi manfaat. Alhamdulillah. Kalau enggak ya untuk kita. Ya, saya juga memberikan apa appreciate ya buat Pak Imam sama kedutaan besar di UAE, KBRI yang di UAE buat Pak Dubesnya top bisa dealing dengan mereka bisa biarpun tidak sesuai harapan tapi mungkin nanti dengan video ini banyak teman-teman kita yang tertarik ya ke UAE ataupun ke negara lain. Ya, Terima kasih. terima kasih Pak Dodi sekali lagi. Jangan kapok nanti suatu saat saya
kalau ada Insya info-info terbaru saya akan ajak ngobrol lagi. Oke teman-teman, saya kira Allah. ngobrol kita cukup hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.